Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, hingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan yang penuh keberkahan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqamah hingga hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah amalan yang sangat sederhana, namun luar biasa besar manfaatnya. Bahkan seringkali kita lupakan atau kita anggap sepele. Amalan itu adalah istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa, kesalahan, dan khilaf yang pernah kita lakukan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa istighfar hanya untuk menghapus dosa, tapi sesungguhnya istighfar adalah kunci pembuka pintu rezeki dan keberkahan dalam hidup. Dari amalan istighfar itulah banyak orang yang dulunya hidup dalam kesulitan, himpitan ekonomi, dan masalah yang menumpuk tiba-tiba mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Mereka menjadi kaya raya, rezekinya melimpah, hidupnya dipenuhi dengan kemudahan dan keberkahan yang tak terduga. Oleh karena itu, mari kita buka hati dan pikiran kita bersama untuk memahami betapa dahsyatnya kekuatan istighfar dan bagaimana dengan istighfar kita bisa meraih kemudahan dalam kehidupan, terutama dalam menghadapi kesulitan rezeki. Karena sesungguhnya pintu rahmat Allah selalu terbuka bagi hambanya yang mau kembali dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Istighfar bukanlah sekadar ucapan atau kata-kata yang diulang-ulang tanpa makna. Istighfar adalah bentuk kesadaran yang paling dalam tentang kelemahan diri kita sebagai manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Ketika kita beristighfar, sesungguhnya kita mengakui bahwa hanya Allah lah yang Maha Pengampun dan kita benar-benar membutuhkan ampunannya. Ini adalah langkah pertama menuju perubahan hati dan hidup yang lebih baik. Lebih dari itu, istighfar adalah bentuk kembalinya kita kepada Allah dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Ia menunjukkan sikap tawadhu atau kerendahan hati, seorang hamba yang sadar bahwa tanpa rahmat dan ampunan Allah, kita tidak akan mampu melewati berbagai ujian kehidupan. Maka, istighfar adalah jalan kembali menuju kedamaian hati dan penghapusan dosa yang membebani jiwa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat jelas menegaskan keutamaan istighfar. Salah satu ayat yang sangat menggugah adalah dalam surah Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya, Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga membuka pintu rezeki dan keberkahan, seperti turunnya hujan yang membawa kehidupan dan kelimpahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat menganjurkan kita untuk beristighfar setiap hari. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau sendiri beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari, meskipun beliau adalah orang yang paling suci dari dosa. Ini menjadi bukti bahwa istighfar adalah amalan penting yang harus terus kita lakukan agar hati tetap bersih dan rezeki pun dimudahkan. Saudaraku, istighfar adalah sebuah amalan yang mengandung rahmat yang luas. Ketika kita rajin beristighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menghapus dosa-dosa kita, tetapi juga memberikan kelapangan dalam segala urusan, terutama dalam rezeki. Banyak kisah nyata yang membuktikan bagaimana seseorang yang awalnya hidup dalam kesulitan, setelah tekun beristighfar, hidupnya berubah menjadi lebih baik, rezekinya lancar, bahkan melimpah. Istighfar juga berfungsi sebagai pelindung dari berbagai musibah dan bencana. Dalam sebuah riwayat, para sahabat pernah diajarkan untuk beristighfar agar terhindar dari berbagai malapetaka.
Ini menunjukkan bahwa istighfar adalah amalan yang membawa keberkahan dan keselamatan dunia serta akhirat. Oleh karena itu, jangan pernah anggap remeh kekuatan istighfar. Ia bukan sekadar ucapan kosong, tapi amalan yang syarat dengan keberkahan, rahmat, dan pembuka pintu rezeki. Jadikan istighfar sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga Allah akan selalu mencurahkan limpahan rahmat dan rezekinya kepada kita. Marilah kita terus beristighfar dengan penuh keyakinan bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan hanya Dia yang mampu mengangkat segala kesulitan kita dan menggantinya dengan kemudahan serta kelimpahan rezeki yang berkah. Izinkan saya berbagi kisah nyata yang sangat menyentuh dan menjadi pelajaran hidup yang luar biasa. Ini adalah kisah seorang pria biasa, sebut saja namanya Pak Rahman. Dahulu ia hidup dalam keterbatasan yang sangat memprihatinkan. Usaha kecil-kecilan yang ia jalani nyaris tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia hidup dalam tekanan ekonomi, merasa putus asa, bahkan sempat terpikir untuk menyerah pada hidup. Setiap hari, Pak Rahman dihimpit oleh berbagai tagihan, kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, dan beban utang yang terus menumpuk. Tidak sedikit malam ia lalui dengan air mata. Ia sering bertanya dalam hatinya, mengapa hidupku seperti ini? Apakah Allah tidak sayang padaku? Namun satu titik balik datang dalam hidupnya ketika ia mendengar sebuah ceramah sederhana di masjid dekat rumahnya. Dalam ceramah itu, sang ustadz menyampaikan tentang keutamaan istighfar. Ia menyampaikan bahwa istighfar bukan hanya penghapus dosa, tapi juga pembuka pintu rezeki. Sang ustadz mengutip firman Allah dalam surah Nuh dan menceritakan bahwa siapapun yang memperbanyak istighfar dengan tulus, maka Allah akan lapangkan hidupnya dan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sejak saat itu Pak Rahman mulai membiasakan diri untuk beristighfar setiap hari. Ia memulainya dari yang kecil, membacakan Astaghfirullahalazim sebanyak 100 kali setiap pagi dan malam. Ia lakukan dengan hati yang tulus, penuh harap, dan diiringi doa agar Allah membukakan jalan baginya dan keluarganya. Ia tidak pernah putus asa meskipun keadaan belum langsung berubah. Hari demi hari berlalu. Anehnya, ia merasa hidupnya mulai lebih tenang. Ada ketenangan batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lalu perlahan, perubahan itu mulai terlihat. Usahanya yang dulu sepi mulai mendapat pelanggan. Lalu datang seorang teman lama yang mengajaknya bekerja sama membuka usaha kuliner kecil. Tanpa modal besar, mereka memulainya dengan niat baik dan kerja keras, dan terus diiringi dengan istighfar setiap hari. Tak disangka, usaha itu berkembang dengan cepat. Pelanggan makin banyak, keuntungan bertambah, dan Pak Rahman mulai bisa melunasi hutang-hutangnya satu persatu. Ia tak percaya, dari hidup yang terhimpit dan putus asa, kini ia bisa mulai menabung, memperbaiki rumah, bahkan menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Semua itu ia yakini terjadi karena kebiasaan istighfar yang tidak pernah ia tinggalkan. Kini, Pak Rahman dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses dan dermawan. Ia sering membagikan kisah hidupnya dalam majelis taklim dengan satu pesan sederhana. Saya bukan orang pintar, bukan orang hebat, tapi saya belajar satu hal. Jika kita banyak berdosa, perbanyaklah istighfar. Karena dari ampunan Allah lah, semua pintu kehidupan terbuka. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang kembali dengan tulus, tanpa pertolongan. Saudaraku, kisah ini bukan sekadar inspirasi, tapi pelajaran bagi kita semua. Jika hari ini kita merasa hidup dalam kesulitan, mungkin kita hanya butuh satu hal, kembali kepada Allah dengan istighfar. Karena istighfar bukan hanya permohonan ampun, tapi juga jembatan menuju kemudahan, kelapangan, dan keberkahan yang tak terhingga. Saudaraku, istighfar adalah amalan yang sangat mudah dilakukan. Tidak membutuhkan tempat khusus, tidak memerlukan waktu lama, dan tidak harus dengan suara keras.
Cukup dengan mengucapkan Astaghfirullahalazim dengan hati yang tulus. Itu sudah menjadi bentuk istighfar yang bermakna. Yang terpenting bukan hanya kata-katanya, tetapi kesadaran dalam hati bahwa kita memang sedang kembali kepada Allah dan memohon ampun atas dosa yang kita lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Istighfar bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Saat kita berjalan, duduk, menunggu, bahkan dalam perjalanan menuju tempat kerja, kita bisa terus menggerakkan lisan kita dengan istighfar. Ini adalah amalan yang tidak mengganggu aktivitas lain, namun membawa pahala dan keberkahan yang luar biasa. Lisan yang terus beristighfar akan membuat hati menjadi lebih tenang dan bersih dari penyakit hati seperti iri, sombong, dan putus asa. Waktu terbaik untuk beristighfar adalah di waktu-waktu yang penuh berkah dan mustajab. Misalnya, setelah sholat fardu, di mana hati kita sedang dalam kondisi khusyuk dan lembut. Juga di waktu sahur menjelang subuh, karena Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beristighfar di waktu sahur. Quran Surah Az-Zariyat ayat 18. Ini adalah saat yang sangat spesial untuk memohon ampunan dan meminta kelapangan rezeki. Selain itu, saat kita sedang menghadapi kesulitan hidup, kegelisahan, atau tekanan jiwa, istighfar bisa menjadi pelipur lara. Kadang kita merasa bingung, pintu usaha seakan tertutup, dan harapan tampak samar. Saat-saat seperti itulah istighfar menjadi pelita hati yang menyala, menyambungkan jiwa kita dengan kekuatan ilahi. Banyak orang yang mengaku menemukan solusi dari masalahnya setelah mereka memperbanyak istighfar dengan sungguh-sungguh agar lebih teratur. Kita bisa menjadikan istighfar sebagai rutinitas harian. Misalnya, dengan menetapkan target 100 kali di pagi hari dan 100 kali di malam hari. Atau lebih jika kita mampu, karena semakin banyak kita beristighfar, semakin besar pula kemungkinan terkabulnya hajat dan terbukanya jalan rezeki. Jika kita istiqomah, istighfar akan menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, seperti napas yang tak pernah terputus. Selain melafalkan istighfar, kita juga dianjurkan untuk menghayati maknanya dalam hati, menyesali dosa, dan bertekad untuk memperbaiki diri. Inilah yang disebut istighfar yang sebenar-benarnya. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita bentuk istighfar yang paling agung, yaitu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka. Yang jika dibaca di pagi hari lalu wafat sebelum malam, maka ia akan masuk surga. Begitu juga sebaliknya. Istighfar juga bisa kita ajarkan dan biasakan di lingkungan keluarga. Bangunkan anak-anak kita dengan kalimat istighfar, ajak pasangan untuk mengucapkannya di sela waktu bersama, bahkan sebelum tidur. Rumah yang dihiasi dengan istighfar akan lebih tentram, dipenuhi rahmat, dan dijauhkan dari energi negatif. Keberkahan akan masuk perlahan-lahan tanpa kita sadari, dan ketenangan pun menjadi sahabat setia dalam keluarga. Saudaraku, mari kita jadikan istighfar bukan sekadar pelarian saat susah, tetapi sebagai sahabat harian yang setia. Dengan istighfar, Allah hapus dosa, bukakan jalan keluar, dan curahkan rezeki dari langit dan bumi. Bagi siapa saja yang menjadikannya kebiasaan, maka ia akan merasakan bahwa hidup tidak lagi sempit karena rahmat Allah selalu bersamanya. Istighfar bukan hanya ibadah lisan semata, tetapi memiliki dampak nyata yang sangat besar dalam kehidupan seorang hamba. Banyak orang mengira bahwa istighfar hanya bermanfaat untuk menghapus dosa, padahal sesungguhnya istighfar adalah pintu kebaikan yang luas, termasuk dalam hal kelancaran rezeki, kemudahan urusan, dan ketenangan hati. Orang yang membiasakan diri beristighfar akan merasakan keajaiban demi keajaiban dalam hidupnya. Salah satu hikmah utama dari istighfar adalah dibukanya pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang memperbanyak istighfar,
Allah bersihkan hatinya dari kotoran dosa, dan ketika hati bersih, barulah keberkahan mudah masuk ke dalam hidupnya. Dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan bahwa istighfar bisa mendatangkan hujan yang lebat, memperbanyak harta dan anak, serta memudahkan kehidupan. Quran Surah Nuh ayat 10-12. Ini menunjukkan bahwa rezeki itu sangat berkaitan dengan kondisi hati dan hubungan kita dengan Allah. Selain rezeki materi, istighfar juga membawa ketenangan batin. Hati yang penuh dosa dan beban kesalahan cenderung merasa gelisah, sempit, dan mudah putus asa. Namun dengan istighfar, hati menjadi lebih ringan dan damai. Kita merasa lebih dekat dengan Allah, dan hubungan vertikal yang baik ini membawa dampak positif dalam hubungan kita dengan sesama. Kita menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih bijak dalam menghadapi cobaan hidup. Dampak lainnya dari istighfar adalah dibukanya jalan keluar dari segala kesulitan. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kesempitannya, kelapangan untuk setiap kesusahannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis ini menjadi bukti nyata bahwa istighfar adalah solusi ilahiyah untuk segala macam masalah yang kita hadapi. Istighfar juga melatih jiwa kita untuk rendah hati dan tidak sombong. Dengan mengakui bahwa kita penuh dosa dan selalu membutuhkan ampunan Allah, kita terhindar dari sifat merasa cukup atau merasa hebat. Sifat rendah hati inilah yang menjadi sebab datangnya pertolongan dan keberkahan dalam hidup. Allah mencintai hamba-hambanya yang senantiasa kembali kepadanya dengan hati yang lembut. Dari sisi spiritual, istighfar memperkuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Setiap kali kita beristighfar, kita memperbarui hubungan dengan Sang Pencipta. Kita diingatkan bahwa kehidupan di dunia ini sementara, dan bahwa keselamatan di dunia dan akhirat hanya bisa diraih dengan pertolongan dan ampunannya. Semakin sering kita beristighfar, semakin kita merasa terhubung dengan Allah dalam setiap langkah hidup. Istighfar juga memberikan dampak sosial. Orang yang banyak istighfar cenderung lebih ringan tangan, lebih penyayang, dan tidak mudah marah. Karena hatinya bersih, pikirannya jernih. Orang-orang seperti ini biasanya lebih mudah dipercaya, disukai, dan bahkan rezekinya pun mengalir karena baiknya hubungan mereka dengan sesama manusia. Allah meluaskan rezekinya melalui jalur-jalur tak terduga, termasuk dari kepercayaan dan kerja sama orang lain. Maka saudaraku, jika kita merasa hidup terasa berat, rezeki terasa sempit, dan jalan terasa buntu, mungkin kita hanya perlu satu kunci: perbanyak istighfar. Karena Allah sudah menjanjikan dalam firman dan sabda Rasul-Nya bahwa siapa yang senantiasa memohon ampun, maka Allah akan mengangkat beban hidupnya dan menggantikannya dengan kemudahan serta kelimpahan yang berkah. Jangan tunda-tunda. Mulailah hari ini. Istighfar adalah jalan cahaya bagi siapa saja yang mau kembali kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menyimak betapa dahsyatnya istighfar dalam membuka pintu rezeki dan melapangkan kehidupan, mari kita bawa amalan ini ke dalam keseharian kita. Jangan tunggu saat terdesak baru beristighfar. Jadikan ia sebagai bagian dari napas kehidupan, sebagai rutinitas rohani yang menenangkan jiwa dan membuka keberkahan. Jangan pernah merasa malu untuk mengakui dosa, karena hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling banyak bertaubat. Rasulullah, meskipun telah dijamin surga, tetap beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Maka bagaimana mungkin kita yang penuh kekhilafan ini justru lalai dari memohon ampunan? Ingatlah, istighfar adalah jembatan antara kesempitan dan kelapangan, antara kesalahan dan perbaikan, antara putus asa dan harapan. Siapa yang rutin beristighfar, Allah akan lembutkan hatinya, ringankan langkahnya, dan lancarkan rezekinya. Rezeki itu tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, waktu yang berkah, dan kehidupan yang tenang. Jika hari ini hidup kita terasa berat,
jalan terasa buntu, dan rezeki terasa sempit, mungkin bukan karena kurang kerja keras, tapi karena terlalu banyak dosa yang belum dibersihkan. Maka mulailah hari ini, bersihkan hati dengan istighfar, mohon ampun dengan sungguh-sungguh, dan perbanyak kembali kehadiran Allah dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita jadikan istighfar sebagai pagar pelindung hidup. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, setiap malam sebelum tidur, dan setiap selesai sholat, jangan biarkan lisan ini kosong dari Astaghfirullahaladzim. Di balik kata yang sederhana ini, tersimpan lautan rahmat yang luas dari Allah yang Maha Pengampun. Dan kini, mari kita sama-sama tundukkan hati, menengadahkan tangan, dan memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dengan penuh harap dan keyakinan, mari kita ucapkan, Allahumma inni astaghfiruka min kulli dzanbin wa atubu ilaik. Anjilna min hadhil masaibi bifadlika, ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari segala dosa, dan aku bertaubat kepadamu. Selamatkanlah kami dari segala kesulitan ini dengan karunia-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih dari semua yang mengasihi. Semoga dengan istighfar kita yang terus-menerus, Allah menghapus dosa-dosa kita, melapangkan rezeki, menyembuhkan hati, dan menggantikan semua kesulitan dengan kemudahan yang penuh berkah. Semoga dari himpitan hidup, kita melangkah menuju kelimpahan rezeki yang halal, berkah, dan tak disangka-sangka. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.